Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya terbiasa puasa Yaumul Bid dan tidak Senin dan Kamis atau sebaliknya. Itu bagaimana bagusnya? Oke. Antara puasa Yaumul Bid dengan Senin dan Kamis punya fadilah yang berbeda. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i dijelaskan Rasulullah selalu berpuasa Senin dan Kamis. Karena Rasulullah tahu di hari Senin dan Kamis amal kebaikan kita akan dibawa oleh Allah kepada malaikat. Dan kepada Allah. Dibawa oleh malaikat kepada Allah. Mohon maaf ya, no edit. Dan kemudian Rasulullah pengen saat beliau berpuasa itu amalannya disetor oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah ini sangat ingin ketika amalannya itu disetor kepada Allah, maka beliau sedang berpuasa. Ini adalah keutamaan Senin dan Kamis. Dan kalau keutamaan daripada puasa Yaumul Bid dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bagaikan puasa sepanjang tahun. Jadi dua puasa ini dua puasa yang berbeda fadilahnya, boleh dilakukan salah satunya atau dua-duanya. Semoga bermanfaat. Saya selalu semua di sana. Nelaluki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya kalau udah puasa Senin dan Kamis lalu berbenturan dengan Yaumul Bid, maka saya niatnya Yaumul Bid. Itu benar. Jadi kalau Senin dan Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, niatkan Yaumul Bid. Kalau Yaumul Bid berbenturan dengan Senin dan Kamis dan sekaligus berbenturan dengan puasa Sya'ban, maka niatkan puasa nisfu Sya'ban. Kalau hari Kamis berbenturan dengan puasa Arafah, maka niatkan puasa Arafah. Jadi ketika puasa sunnah itu berbenturan dalam satu waktu, niatkan puasa yang lebih tinggi derajatnya dan lebih limited waktunya. Artinya waktunya lebih jarang terjadi. Puasa Arafah sekali setahun, kemudian puasa Senin Yaumul Bid itu sekali sebulan. Nah, teman-teman yang mau puasa Daud tidak usah pusing karena puasa Daud itu udah puasa top one di antara ekosistem puasa sunnah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau masih bingung karena aku kecepatan nih bicaranya, boleh diulang-ulang lagi aja ya videonya. Semoga bermanfaat. Yang lagi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah saya gadaikan emas saya untuk berkurban? Oke, teman-teman, sistem gadai menggadai itu perlu dicari tahu apakah gadai itu sesuai syariat atau tidak. Yang kita khawatirkan adalah ada riba dalam proses itu. Nah, untuk melihat dia riba atau tidak, itu nggak bisa kita jawab sampai kita melihat instrumennya. Hanya saja, teman-teman, aku nggak nyaranin teman-teman untuk menggadaikan emas untuk berkurban. Ada baiknya jual saja emasnya untuk berkurban. 1 gram emas sekarang sudah mahal kok. Rezekinya udah banyak juga. Kemarin kita beli di harga murah. Nggak ada salahnya 1 gram, 2 gram kita jual. Ada waktu nanti 11 bulan kita mencari uang lagi dan kemudian mencari rezeki lagi. Jangan khawatir berkurban. Itu juga pahalanya buat kita dan rezeki yang pada akhirnya kita sedekahkan akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Percayalah kalau kita berbuat baik sebenarnya itu bukan buat orang, tapi kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Semangat ya berkurban, jangan ragu. Ingat akan ada setan yang menghalangi untuk kita tidak jadi berkurban. Percayalah tidak ada masalah. Ketika kita mampu punya emas, kita berkurban, insya Allah Allah akan ganti. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Biasakan berbagi. Mulai dari barang yang gak kita gunakan. Contoh, misalnya kita udah gak pakai lagi baju itu, tapi masih bagus. Jangan sungkan kasih ke orang lain. Karena memberi kalau gak dilatih gak bisa. Karena memberi itu mesti dilatih. Makanya uang tuh letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau uangnya letaknya di hati, uang keluar, hatinya sakit. Misalnya kita punya mukena, nggak kita pakai atau karena kebanyakan. Kasih, jangan dipikir, aduh nanti kalau orang datang gimana ya? Orang kan numpang sholat, nggak jadi. Atau kita punya daster masih bagus, nggak kepake. Aduh nanti kalau seandainya aku kurus kepake, akhirnya nggak jadi. Maka belajarlah berbagi. Mulai dari barang yang tidak kita gunakan di rumah, tapi masih bisa digunakan oleh orang-orang lain. Bagi kita udah nggak suka, orang lain bisa jadi suka. Tas yang banyak, jangan sungkan kasih orang. Baju yang banyak, jangan sungkan kasih orang. Dan pastikan orang yang tepat yang mensyukuri itu semua.
Jika nanti kita udah mampu, maka mulailah kita melakukan sedekah dalam kondisi lapang dan sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mau bersedekah saat lapang dan sempit. Mulai dari sedekah subuh 2000, 2000, 2000, terus aja. Sampai nanti sedekah Jumat dan lainnya. Sehingga ketika datang kurban, kita bersemangat untuk melakukannya. Insya Allah teman-teman yang berbagi, in ahsantum bi anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Berapa banyak barang di rumah yang gak kepake, jangan sungkan kasih orang. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.